Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan mengulas sejarah Mbah Wayah dan perkembangan Islam di Kelurahan Krapia melalui wawancara bersama tokoh agama setempat. Kurang lebih sekitar abad ke-15 sampai abad 17 akhir, para murid dari Sunan Kudus Syekh Ja'far Shadiq, beliau punya padepokan di Pati, Jawa Tengah. Terus punya santri namanya Mbah Saridin atau yang terkenal dengan Syekh Jangkung Pati. Itu termasuk beliau Syekh Jangkung atau Mbah Saridin itu memiliki karisma yang sangat besar sehingga penyebaran agama Islam sampai ke pesisir-pesisir hingga putranya, salah satu putranya menyebarkan agama Islam juga sampai ke pesisir daerah Cirebon, Jawa Barat, yang dilaluinya ya kota Palu. Itu sejarah kurang lebih ada 16 masuk ke wilayah pesisir, khususnya Kota Pekalongan atau lebih spesifik daerah Krapia. Pada waktu itu Krapia atau Pekalongan pesisir ini termasuk salah satu pelabuhan terbesar. Jadi banyak saudagar yang singgah ke sini dari mulai sebelum Wali Songo sampai masuknya abad ke-14, 15 masuk Wali Songo sampai abad terakhir 17 sebelum VOC menguasai wilayah Jawa. Itu kemungkinan besar melihat dari yang saya baca dari karangannya Kiai Agus yang mengarang kitab atau buku atlas sejarah Wali Songo, kira-kira seperti itu, dan cerita dari singgah-singgah dulu. Memang persinggahan atau perdukunan yang ditekuni oleh salah satu tokoh di Krapia, yaitu Mbah Wayah. Dia terkenal juga sebagai saudagar yang sufi, tokoh sufi, dan juga seorang mbah. Kalau orang Pekalongan menyebutnya mbah, kalau dalam bahasa santri pesantren menyebutnya tabib atau seorang ahli pengobatan. Kira-kira seperti itu. Sosok Mbah Wayah sebetulnya itu adalah cerita turun-menurun yang memang pada abad 16-17 sebelum masuknya VOC abad 18, seluruh santri-santri yang menekuni bidang pengobatan seperti Mbah Wayah itu namanya banyak di sini dan tidak tercatat di babat serat apapun, dan juga di babat serat sebuah tidak ada. Memang catatannya mungkin dihilangkan atau memang tidak mau disebut, khawatir nanti kalau disebut, kalau orang-orang kiai zaman dulu itu jasanya akan hilang, karena merasa kalau dia sudah berjasa, tolong nama saya jangan dicantumkan. Kalau orang-orang zaman sekarang kalau mau sedekah itu hamba Allah, hamba Allah, jangan sebut nama saya. Itu orang dulu seperti itu. Beliau sudah mengajarkan ilmu, terutama ilmu tasawuf dan pengobatan, tapi namanya tidak mau disebut. Sehingga orang-orang sekitar sini nyebutnya mbah. Seorang tabib di wilayah pesisir itu rata-rata nyebutnya mbah semua. Mbah itu mbah semua. Sampai ke Cirebon, dari mulai Pati
Semarang, Pekalongan sampai Cirebon. Itu semuanya nyebutin mbah semua kata kalau ada seorang ahli pengobat. Nah, Mbah Waya tersebut disebut sebagai Mbah Waya karena dulu cerita dari kakek, dari buyut, ada sosok orang yang keturunan Arab singgah di sini. Beliau awalnya adalah pedagang, saudagar, singgah di sini, terus menyebarkan ilmu tasawuf karena beliau mungkin kemungkinan besar murid dari Syekh Jangkung yang ada di Pati atau dulunya Syekh Sabar Sotik Sunan Kudus. Dia menyebarkan tasawuf di sini. Kalau orang menyebarkan tasawuf, yang kelihatan itu tidak hanya syariatnya tapi akhlaknya. Akhlaknya itu ketika orang kok akhlaknya bagus, orang akan tertarik. Ternyata beliau tidak hanya akhlaknya bagus, tasawufnya tapi ahli pengobatan. Ahli pengobatan yang pengobatan itu kalau tidak salah, kalau sekarang itu dikompar antara pengobatan Tiongkok dan pengobatan Arab. Dari mulai ramuan-ramuan tumbuh-tumbuhan. Kalau dulu itu ada yang namanya orang nelayan, kemudian nelayan itu karena baru ikut nelayan, dia mabuk laut, masuk angin, terus minta obat ke mbah, atau kalau di sini sebut mbah Waya. Nanti diambilkan obat-obatan, diambilkan apa, kasih garam, terus yang mobil bekam juga ada, akupuntur awal juga ada. Gitu dulu seperti itu yang saya tahu. Tapi memang salahnya zaman dulu itu tidak dibukukan, dan saya pun mau membukukan orangnya sudah hilang semua, meninggal semua. Jadi untuk footnote atau daftar pustaka itu tidak ada, yang terbukukan tidak ada. Ini cuma kisah turun menurun yang saya lihat seperti itu. Mbah Waya, kenapa disebut Mbah Waya? Wayah itu kalau bahasa Indonesia adalah waktu. Kalau di sini wayah itu singkatan dari sak wayah, sak waktu. Karena beliau mirip kantor polisi 24 jam. Ketika ada orang jam pagi minta tolong, beliau sambut. Monggo, anaknya kenapa? Malam jam 12 pun beliau istirahat, dibangunkan, beliau mau. Itu makanya orang-orang sini sampai menyebutnya beliau itu simbah wayah, sak wayah mau mengobati siapa. Beliau toleransinya tinggi, tidak membedakan siapa yang minta tolong, dan menghormati adat yang sudah ada. Dan dari cerita itu, kalau didengar juga Syekh Sunan Kudus, ketika beliau di Kudus, beliau ketika hari kurban mau menyembelih sapi, ternyata di Kudus rata-rata sapi didewakan. Jadi tidak berani diganti diganti kerbau. Nah dari itu mungkin kemungkinan besar kenapa Mbah Waya kok tolerannya tinggi, kemungkinan beliau belajar dengan Syekh Jangkung, yang mana Syekh Jangkung juga belajar dengan Sunan Kudus, yang mana Sunan Kudus notabene beliau seorang wali, seorang pemimpin negara atau pemimpin daerah yang toleran. Maka Mbah Waya, sosok Mbah Waya itu juga toleran. Beliau karena sudah mendapat amanah dari ibunya, di samping dagang dan juga punya kekuatan atau keahlian pengobatan, beliau dimintai kapanpun sakit maka disebut Mbah Waya. Seperti itu tapi tidak terbuktikan ya, cuman dari mulut. Soro film mulut juga tutur tinular, ditutur nganti tular. Kemungkinan seperti itu.
masyarakat khususnya yang di wilayah Krapiak ini sendiri setiap malam Jumat Kliwon selalu mengadakan rutinitas ziarah kubur ke makam beliau. Ini rutinitas ini sebetulnya sudah setiap malam Syawal dari daerah Jawa Timur, daerah Jawa Barat, luar Pekalongan, luar Jawa itu berbondong-bondong ke sini ziarah ke makam Bapak. Tapi warga sini pada waktu itu yang tahu dia tidak mau mengikuti apa yang dilakukan orang-orang luar Pekalongan. Tapi setelah orang luar Pekalongan tidak melakukan ziarah lagi karena mungkin generasi pada waktu itu tidak dikasih tahu kalau di sana ada mungkin seorang ulama dari Jawa Barat, mungkin ulama dari Jawa Timur atau dari daerah timur yang ada di sini, nenek moyangnya ada di sini, maka mereka mungkin tidak tahu sejarahnya dan di sini lagi. Yang melestarikan ziarah sampai saat ini adalah jamaah musola di sini dan 4 musola yang ada di kampung sini. Memang tujuannya satu, mendoakan orang yang berjasa dalam merawat kampung sini, berjasa mengislamkan lah, sebagian besar mengislamkan warga sini pada waktu itu, dan juga mendoakan kampung sini. Karena juga saya dengar cerita dulu juga terkena wabah juga, pernah terkena wabah, dan yang paling peran terbesar adalah pengobatan ramuan jamu tradisional dari Mbah Wai yang digabungkan dengan pengalaman beliau bersosialisasi dengan warga Tiongkok yang ada di Kalong. Jamu sama ramuan-ramuannya dikelola mungkin untuk menangkal wabah yang menyebar khususnya di daerah pesisir, karena banyak orang yang kena wabah kayak gatel itu sampai tikung pakai air laut pun air laut tidak mempan bahasanya gitu. Kemudian diambillah daun-daun mangrove, pohon-pohon mangrove, kemudian dicampur dengan garam yang asli langsung dari laut, dibuat ramuan, dibuat jamu, dibuat lulur untuk pengobatan massal. Itu cerita Simbah-Simbah dulu, dan ini pun tidak terbuktikan karena itu kekurangan kita ya. Saya suka sekali ada yang seperti ini, semoga ada yang membuktikan, tapi jangan atas nama saya ya, atas nama Simbah atau ayah saya saja kan yang cerita beliau. Kalau saya tidak tahu masalah dari mana. Itu seperti itu. Kita ziarah tujuannya matur suwun, terima kasih, mendoakan beliau kalau beliau jasanya besar. Tapi memang namanya tidak terpampang di sini. Harusnya kan ada ya nama atau musolahnya dinamainya musolah Mbah Waya kan gitu kan, atau jalan raya ini Jelamprang sing kono separuh Mbah Waya kan begitu. Harusnya seperti itu. Karena memang beliau sangat perannya besar sekali. Tidak hanya di sini, wilayah pesisir utara sampai Degayu, sampai Pabean juga termasuk. Karena beliau terkenal. Kemungkinan seperti itu yang saya dengar dari sini. Salah satu teladan yang masih lestari di sini adalah, kalau tidak salah itu adalah Syakban. Dulu beliau termasuk pelopor malam nisfu Syakban, yaitu sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau di daerah-daerah luar Pekalongan namanya Megge. Tapi kalau di sini Syakban, malam 15 Syakban digunakan oleh beliau karena beliau
basicnya adalah sufi. Beliau suka dengan doa-doa. Banyak doa yang ditularkan ke murid-muridnya yang menjadi kiai-kiai, tapi mungkin kitabnya itu sayangnya di situ saya juga merasakan kehilangan. Kenapa kok kitabnya tidak sampai ke saya, buku-bukunya tidak sampai ke saya, cuman hanya tutur kinular. Yaitu beliau juga yang mempelopori malam musyawarah yang sampai sekarang masih berlanjut di musola-musola. Kalau dulu sih tidak, kalau dulu membuat pengajian umum, mendatangkan kiai, mendatangkan tokoh besar dari luar kota. Itu salah satu teladan dari Mbah Wahya atau peninggalan beliau yang berbentuk tradisi Sya'ban sampai sekarang. Tapi memang Sya'ban sekarang sudah berbeda, konsepnya sudah berbeda. Dulu untuk doa sampai tengah malam, sekarang kemungkinan ya paling ba'dal isya selesai. Itu yang saya tahu, cuman itu dari malam isu. Iya, karena di setiap daerah itu pasti ada orang yang dijadikan jimat, diramatkan orang satu. Karena bagi kita tempat-tempat pun sampai di Mekah pun ada tempat yang keramat, memiliki keistimewaan, yaitu Mekah, tanah haram. Jadi kita di daerah Sumbawan khususnya di Kerapia punya sosok yang sangat spiritual, mendorong kita menjadi orang yang lebih dekat dengan pencipta. Dan beliau juga sosok yang yang hangat, mau berkumpul, mau bergaul, tidak membedakan siapa sih itu, sosok siapa pun dan beda, semuanya dirangkul, semuanya pasti dilayani. Mau minta obat apapun, model apapun dilayani sampai sembuh. Itu cerita sampai sembuh dan tanpa ada minta imbalan apapun. Jadi yang zaman sekarang mungkin sangat jauh berbeda ya. Seorang tokoh diundang untuk mengobati, tapi rata-rata ada CP-nya dulu. Kan biasanya gitu. Wani piro kan ngobrol. Kalau beliau, karena memang kemungkinan besar tujuan beliau singgah ke sini melihat kondisi terutama nelayan, karena biasanya kalau melaut pulang kena penyakit, keluarganya yang ditinggal melaut juga kena penyakit. Beliau sangat peduli sekali, dan itulah yang menjadi faktor utama yang sampai sekarang melekat di hati para jamaahnya santrinya beliau. Sampai ketika tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram itu karena beliau sudah meninggal, sudah tidak ada. Sampai zaman dulu itu kalau ada penyakit di rumah, anak kena pansa, anak kena penyakit apa, ngambil tanah kuburan, diambil terus dibawa ke rumah, atau mungkin disebar atau dimasukkan kemana, berdoa karena orangnya tidak ada, sudah tanahnya saja saya ambil, karena memang tidak ada generasinya. Itu yang disayangkan seperti itu sampai segitunya. Kalau ada warga seperti itu sampai meyakini tanah kuburannya saja berkhasiat, apalagi dulu sosoknya ketika hidup, yang saya pahami dari cerita Simbah itu
Wong lemah itu ngurayaan bahasanya itu. Lemah itu cukup nggowo banget. Tapi momentumnya ketika Muhammad berwujudan itu itu yang menjadikan beliau sangat-sangat dikenal oleh masyarakat sini, sangat dipuji oleh keberhasilannya dalam menjaga kerukunan, terutama kerukunan. Itu termasuk menjaga kerukunan di sini. Dengan apa? Dengan itu tidak membedakan siapapun yang meminta, kemanapun tempatnya, dan tidak memungut biaya. Itu yang paling saya suka di situ. Lillahi ta'ala itu. Kalau orang memang ikhlas lillahi ta'ala, namanya akan dikenang dan akan dihormati dan akan dijadikan nama sebuah daerah walaupun orangnya sudah meninggal. Biasanya pahlawan yang seperti itu, orang yang meninggal tapi namanya masih ada, seolah-olah beliau itu masih ada. Sampai seperti itu. Dulu aja ketika mau apa terus bawa uang receh untuk caruan, mesti di lokasi ini ada acara apapun, caruannya orang ngarep rumah, tidak di depan rumah. Caruan mesti ayo neng Mbah Waya caruan. Itu momentum yang paling khas di Sumbawa Kerapian. Ini maka dari cerita-cerita seperti itu saya bisa menyimpulkan kalau kita bisa menemui pada waktu abad itu, abad sekitar 16-17 akhir itu, kita mungkin merasa bangga sekali punya sosok yang ahli tasawuf, termasuk masih ada jalur keilmuan ke Sunan Kudus. Beliau kaya karena beliau dagang dan beliau dermawan, ilmunya tidak itu satu spesial untuk dia sebagai jasa. Itu yang paling mengenai di masyarakat sini. Kemungkinan seperti itu. Jadi kesimpulan dulu ya ketika saya pernah buat makalah itu di Pekalongan itu pada abad ke-15 sampai 16 akhir itu banyak muncul tokoh tabib, kiai, mbah atau syekh. Jadi sebutan bagi orang-orang yang singgah di sini memiliki keistimewaan. Rata-ratanya nyebutnya itu tabib, kiai, mbah atau syekh. Bila saya simpulkan, kemungkinan besar kan warga kan tidak semuanya muslim, juga yang muslim atau yang masih kejawet, yang masih belum mengenal tentang syariat Islam, karena itu masih belum ada penjajahan dari VOC kalau tidak salah. Yang pertama kalau saya simpulkan, tokoh-tokoh itu adalah seorang tabib atau murid pesantren pesisir yang memang tahu tentang kitab Tibbun Nabawi atau pengobatan Jawa. Beliau mengobati orang-orang di sini menggunakan doa, zikir ya, dari Mbah Waya yang ahli tasawuf. Akhirnya dibacakan doa, kemudian daun-daun atau apa biasanya itu dibacakan doa membaca sekarang. Itu yang kemungkinan yang saya simpulkan seperti itu. Dari mulai doa, pikiran sampai ada masa ketika nisfu Sya'ban beliau juga memimpin doa nisfu Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua kemungkinan di pesisir Pekalongan khususnya di sini juga tidak hanya Mbah Waya. Kalau Mbah Waya kemungkinan disebut sebagai tabib atau mbah, tapi kalau yang kedua ini kemungkinan disebut sebagai dukun, karena kan kemungkinan besar nama dukun sudah lama itu muncul ya, nggak tahu tahun berapa. Kalau ada orang hebat di dukun, berarti kalau dukun
basicnya bukan santri, itu tidak ada jalur kitab Ibnu Nabawi, tapi beliau bisa memobati. Kemudian yang ketiga, karena di sini yang datang tidak dari Arab, kemungkinan besar ada yang dari keturunan Tionghoa. Yang mana kalau Tionghoa ya sama disebut sebagai tabib atau juga sebagai dokter lah, kemungkinan seperti itu. Kalau saya simpulkan dulu membuatkan makalah saya seperti ini. Mayoritas di sini kan belum Islam pada abad segitu belum Islam. Memang Islam sudah bagus-bagusnya, tapi kan baru penyebaran terbesar itu abad 15 kalau nggak salah, setelah Wali Songo 14, 15, 16 baru masuk POC. Islam sudah menyebar luas kalau nggak salah, itu dari Ki Agus Sunoto ya, kabar itu kan juga dari kitab Atlas Wali Songo yang saya baca seperti itu. Dari wawancara yang telah kami lakukan, dapat kita ketahui bahwa sejarah Islam di Kelurahan Kerapia tidak terlepas dari perjalanan dan kisah para tokoh terdahulu yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Mbah Wayah menjadi salah satu sosok yang hingga saat ini masih dikenang oleh masyarakat, sementara keberadaan makam beliau menjadi bagian dari sejarah dan tradisi ziarah yang terus dilakukan dari generasi ke generasi. Dari sejarah tersebut, kita dapat belajar bahwa mengenal dan menjaga sejarah bukan hanya tentang mengingat masa lalu, tetapi juga tentang mengambil nilai-nilai kebaikan dan keteladanan untuk kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai sejarah Mbah Wayah, perkembangan Islam di Kelurahan Kerapia, serta nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kisah para pendahulu. Terima kasih kepada Bapak Kiai yang telah meluangkan waktu dan berbagai pengetahuan kepada kami, serta kepada semua pihak yang telah mendukung proses pembuatan ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.